Selamat pagi semua, Shalom. Bagi saudara yang ada di sini maupun saudara yang join online pagi hari ini di rumah masing-masing. Selamat tahun baru, Happy New Year. Amin, saudaraku. Kita masuk tahun 2021 dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kerinduan yang baru dari Tuhan. Amin, saudaraku. Pagi hari ini, biasa setiap awal tahun kita selalu berdoa puasa. Amin. Saya tahu saudara sangat rindu untuk memulai doa puasa lagi. Amin. Di tahun yang baru, saudaraku. Dan tahun ini karena ada keadaan yang seperti sekarang ini, kita tidak mengadakan doa puasa secara corporate, saudaraku. Tapi kita membebaskan saudara, bagi saudara yang rindu mengambil doa puasa bersama sendiri, saudaraku, saudara bisa mengambilnya waktu sendiri. Dengan cara saudara sendiri, sesuai dengan kerinduan dan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Bagi saudara yang dalam keadaan kondisi yang lemah atau tidak sehat, sebaiknya tidak berpuasa dulu, saudaraku, harus menjaga tubuh dengan baik. Tapi bagi saudara yang rindu, saudara bisa ambil waktu, mulai besok saudara bisa berpuasa sampai tanggal 24 Januari. 24 Januari, Sunday, selesai puasa 3 minggu, saudaraku. Saudara bisa berpuasa berapa jam, setengah hari, full day, atau puasa sosial media. Tidak ada amin, saudaraku. Puasa memegang handphone, saudaraku ya, itu mungkin satu hal yang sangat mustahil hari-hari ini, tapi tidak ada mustahil bagi orang yang cinta Yesus. Amin. Nah, pagi hari ini, saudara, bulan ini saya diberi tema doa, saudaraku. Saya percaya bahwa tidak ada waktu yang lebih baik sepanjang tahun ini, saudaraku, di mana kita memulai tahun ini dengan doa. Kalau ada waktu-waktu tertentu yang baik, saudaraku, there's no other better day for us to pray. Because this year, we need to pray. Because this year, the church needs to pray. Because this year, the head of the family, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu berdoa, saudaraku. Karena tanpa doa, saudaraku, kita akan kehilangan banyak hal di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita, saya mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah yang pertama, di minggu yang pertama tahun 2021, Tuhan. Tahun 2020 sudah berlalu, Engkau sudah berikan kepada kami tahun yang baru. Dan kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan yang baru. Dan janji-Mu tidak pernah gagal, Tuhan. Engkau Allah yang tetap berdaulat, dan Engkau Allah yang tetap berkuasa dalam keadaan hidup setiap kami, Tuhan. Kami serahkan hati kami buka hati kami lebar-lebar dan telinga kami kepada Engkau, Tuhan. Kami berikan perhatian kami sepenuhnya kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah roti kehidupan itu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itu tajam dan hidup dan akan membuat kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Help us Holy Spirit to receive in Jesus name. Yang percaya katakan amin, amin. Salah satu pertumbuhan yang Tuhan harapkan, kalau ada yang Tuhan harapkan bagi setiap kita umat percaya dan pengikut Kristus, adalah kita bertumbuh di dalam area berdoa. Pernahkah saudara berpikir, saudaraku, bahwa Tuhan merindukan saudara dan saya, setiap anak-anaknya bertumbuh dalam area berdoa? Tuhan tidak pernah puas melihat anak-anaknya hanya berdoa sebelum makan, hanya berdoa sebelum ibadah, hanya berdoa pada hari Minggu. Dia mau kita bertumbuh. Sama halnya seperti kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kita mau komunikasi kita semakin berkualitas dan bertumbuh. Amin, saudaraku. Dan satu-satunya, saudaraku, yang murid-murid Yesus pada waktu mereka hidup bersama-sama Yesus, yang mereka tidak minta Tuhan ajarkan aku menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak minta ajarkan aku untuk berkhotbah seperti Engkau. Yang mereka minta, yang Alkitab catat, saudaraku, hanya satu, yaitu ajari kami berdoa. Pada waktu mereka melihat Yesus berdoa, gurunya berdoa, mereka bilang, ajari kami untuk berdoa seperti Engkau, Tuhan. Yesus memulai pelayanannya dengan berdoa, saudaraku. Sampai dia mengakhiri hidupnya, bahkan detik-detik hidupnya di atas kayu salib. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, saudaraku.
Dia menyerahkan nyawanya dan berdoa kepada Bapa di surga. Sepanjang hidupnya, kalau saudara baca di Alkitab, Yesus membangun hubungan dan kedekatannya lewat berdoa, saudaraku. Pagi hari ini saya rindu kita baca firman Tuhan di Markus pasal yang ke-14. Markus 14 ayat 32 sampai 38. Markus 14 ayat 32 sampai 38. Waktu saya berdoa untuk apa yang harus saya sampaikan, Tuhan tuntun saya di perikop ini, saudaraku. Dan saya berdoa pagi hari ini biarlah Tuhan berbicara dalam firman saudara, dan firman-Nya itu boleh membangkitkan rohmu dan menguatkan imanmu. Ayat 32, saya akan bacakan, saudara bisa baca bersama-sama mengikuti di rumah maupun yang ada di sini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Saya ulangi, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Aba, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang kasih, ada 3 hal pagi hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk dibagikan. Kita akan belajar mengapa Yesus berdoa. Saya berjudul khotbah saya, berjaga-jagalah di dalam doa. Katakan sama saya, berjaga-jagalah di dalam doa. Yang pertama, saudaraku, kalau kita lihat ayat yang ke-33 sampai 34, dikatakan Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes besertanya karena ia sangat takut dan gentar. Karena dia takut dan gentar, dia perlu teman, saudaraku. Amin. Kita harus bersyukur kalau kita masih punya teman hari ini. Karena kita tidak bisa hidup dengan sendirian. Amin, saudaraku. Kita butuh satu sama lain. Yesus pun butuh satu sama lain. Dia bawa 3 murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada waktu dia takut dan gentar. Lalu kata mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, my soul is exceedingly sorrowful. Yesus pada waktu sangat takut, sangat gentar, saudaraku. Ketakutan itu ada dalam jiwa kita. Pada waktu lalu saya pernah berkhotbah, saudaraku, tentang jiwa, saudaraku. Rasa takut itu ada di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita itu ada termasuk pikiran, perasaan, feeling, saudaraku, mood, dan keinginan, yaitu kehendak. Ketakutan itu bukan dosa, saudaraku. Jadi kalau kita takut, saudara jangan berpikir, oh saya berdosa. Ketakutan itu adalah respons karena kita takut akan sesuatu atau bahaya yang akan datang menimpa kita. Makanya kita takut, saudaraku. Bagaimana saudara keadaan kita hari-hari ini? Dalam keadaan yang seperti ini, banyak orang tadi takut, saudaraku. Dalam keadaan seperti yang sulit seperti ini, banyak orang yang menjadi gelisah, saudaraku. Banyak orang takut, khawatir, kecewa, banyak pikiran, marah, saudaraku. Amin, saudaraku. Ada orang yang takut jatuh miskin. Kalau yang sudah miskin, maka saya tidak takut jatuh miskin, karena saya memang sudah miskin. Tapi yang miskin pun takut jatuh sakit, saudaraku. Takut ditinggalkan, takut tidak dianggap, takut tidak dihargai, takut gagal, takut salah pilih, takut salah memilih, memutuskan, saudaraku. Takut mengakui kesalahan. Ada orang yang gengsi karena untuk mengakui kesalahannya, saudaraku. Takut untuk meminta maaf, saudaraku. Takut untuk melakukan yang benar. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia tahu untuk apa dia datang. Dia tahu misi yang Bapa berikan kepada dia. Yaitu dia untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara semua.
Tetapi tetap saja sebagai Tuhan dan sebagai 100% manusia, dia takut, saudaraku. Yesus pun takut, saudaraku. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bukan cuma saudara dan saya yang takut, bukan cuma saudara saya yang gentar, bukan cuma saudara dan saya yang gelisah, saudaraku. Yesus pun takut, saudaraku. Bahkan dia takut sampai mau mati rasanya. Pernahkah saudara merasakan gelisah sampai mau mati rasanya, saudaraku? Pernahkah saudara takut sampai rasanya sudah tidak ada daya lagi, saudaraku? Dikatakan pada saat itu Yesus takut sampai mau mati rasanya. Artinya dia pun mengalami pergumulan yang sama dengan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini begitu banyak orang yang takut, gelisah, saudaraku, bahkan mungkin ada yang sampai mau mati rasanya. Saya beritahukan bahwa Yesus yang kita sembah pun, yang barusan kita nyanyikan, kita memuji dia pun mengalami rasa yang sama. Praise to God, to be the God. Karena dia Allah bukan hanya turun sebagai Allah, dia turun sebagai manusia. Supaya apa? Supaya dia tahu perasaan saudara dan saya. Dia tahu kelemahan dan pergumulan saudara dan saya. Amin. Yesus mengerti. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, dia cuma berkata, "Okay, I will answer your prayer." But he empathy you. He understands you. He feels you. Dia mengerti perasaan saudara dan saya, saudaraku. Waktu Daud berdoa, saudaraku, pada waktu kesusahan, mari kita baca bersama di Mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ke-9. Mazmur 6 ayat 7 sampai ke-9. Daud berkata demikian, "Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku." Saudara yang dikasihi, Daud berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Dikatakan, aku sampai matanya rabun dan hatinya sakit, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Waktu Hana, di dalam Alkitab dikatakan dia mandul, saudaraku. Dia sakit hati kepada Penina. Karena Penina punya anak yang banyak, dia tidak punya anak, saudaraku. Suaminya lebih mengasihi Penina dibandingkan dengan dia. Dikatakan 1 Samuel 1 ayat 10, dikatakan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya, saudaraku, ini bukan cuma sedih, takut-takut biasa, saudaraku. Tapi takut dan sedih karena sampai menangis terseduh-seduh, saudaraku. Mungkin sehari-hari ini saudara ada yang merasakan hatimu seperti menangis terseduh-seduh. Matamu menangis terseduh-seduh. Pada waktu malam engkau menangis di hadapan Tuhan. Pada waktu malam engkau menangis sendirian. Pada waktu malam engkau susah hatimu. Tidak ada yang tahu. Mungkin suamimu tidak tahu. Mungkin istrimu tidak tahu. Anak-anakmu tidak tahu. Teman-teman komselmu tidak tahu. Tapi waktu malam engkau tidak bisa tidur. Pikiranmu begitu banyak. Engkau seperti hatimu menangis terseduh-seduh, saudaraku. Saya beritahukan saudaraku. Kesusahan membuat kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Kesulitan dalam hidup ini membuat kita berdoa lebih sungguh-sungguh, saudaraku. Seringkali Tuhan tidak ada cara lain selain mengizinkan kesulitan itu terjadi kepada setiap kita, supaya kita bisa berdoa lebih sungguh-sungguh. Dan Yesus, kalau saudara pelajari kisah Yesus, saudaraku, perjalanan hidupnya, hanya satu solusi yang diajarkan bagi setiap saudara dan saya, yaitu setiap permasalahan yang dihadapi, solusinya adalah dia hanya mengajarkan kita untuk berdoa. Untuk berdoa, saudaraku. Filipi 4 ayat 6 dalam terjemahan New Living Translation katakan, "Don't worry about anything." Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Jangan khawatir tentang apapun juga. Melainkan berdoalah mengenai apapun juga. Pray for everything, saudaraku. Dan pray itu, you can pray for anything. You can pray even for parking spot. You can pray for the service. You can pray even for the people that passing you. You can pray juga untuk orang yang sedang kelihatan susah dan hatimu tergerak. Dan berdoa untuk itu, saudaraku. Walaupun kau tidak kenal orang itu, saudaraku. Doa membuat kita, doa adalah permulaan dari jawaban Tuhan dalam solusi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang pertama adalah pada waktu kita pergumulan jiwa dan takut, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Yang kedua, saudaraku, dikatakan kembali ke Markus, saudara.
Yesus berdoa kepada Bapa di surga, dia bilang, jika engkau berkenan. Ayat yang ke-30, bentar, Markus 14. Ayat yang ke-36, saudaraku. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus berdoa. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kenapa Yesus takut? Karena pada waktu itu, keinginannya dan keinginan Bapa tidak sama. Dia tahu kehendak Bapa. Tapi dagingnya, emosi hatinya, gelisah dan takut, saudaraku. Sebagai manusia, mati di kayu salib dan dicerca itu menakutkan, saudaraku. Kesulitan dan penderitaan itu sangat menakutkan. Bagi banyak orang kematian bahkan menakutkan, saudaraku. Pada waktu itu Yesus sedang takut. Keinginan hatinya kalau bisa berlalu daripadaku. Tapi dia berserah kepada Tuhan, saudaraku. Kenapa dia berdoa? Ayat yang ke-37 berkata, ayat 38 dia berkata kepada 37-38. Setelah ia datang kembali, setelah dia berdoa kepada Bapa, dia melihat Petrus sedang tidur, saudaraku. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus berdoa bukan untuk supaya dia rohani, saudaraku. Yesus berdoa bukan karena jadwalnya dia berdoa. Yesus berdoa bukan karena dia seorang rabi, maka dia harus berdoa. Dia berdoa karena dia perlu kekuatan daripada Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Karena dia tahu dia tidak mungkin, tidak sanggup. Kita bicara soal Yesus, Raja yang hidup, Tuhan yang hidup, our Savior. He was struggling. Dia tertekan, dia takut, gelisah, saudaraku. Makanya dia memang perlu kekuatan. Dan hanya dengan doalah dia menghadap kepada Tuhan. Yang kedua adalah doa itu memberikan kekuatan buat kita, saudaraku. Doa memberi kekuatan buat kita. Saudara, you have to understand that prayer is the power of God. Doa itu adalah kekuatan Allah, saudaraku. Doa itu kekuatan Allah. I mean, it's good to sing, it's good to worship. But Jesus never teach us to sing to be strong. Yesus selalu mengajarkan dia berdoa. Amin, saudaraku. Dia berdoa. Kekuatan untuk apa, saudaraku? Dikatakan di sini, dia berkata kepada Petrus, Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Lihat kiri kanan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah, saudaraku. Apa itu berjaga-jaga? Kita lihat di Lukas 21 ayat 36. Saudara masih mengikuti saya? Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga dan berdoa itu suatu hal yang sangat berkaitan. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kenapa kita berdoa dan berjaga-jaga? Supaya kita diluputkan. Supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit itu, saudaraku. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga tidur, saudaraku. Amin. Lihat kiri kananmu, ada yang tertidur? Senggol kata berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya tetap sadar. Kalau kita lagi nyetir, saudaraku, harus berjaga-jaga. Ada saudara yang mau disupiri dengan supir, saudaraku, yang supirnya tidur? Tidak ada yang mau, saudaraku, ya. Berjaga-jaga artinya kita memperhatikan, attentive. Berjaga-jaga artinya kita ready dan siap, saudaraku. Itu artinya orang berjaga-jaga. Orang yang mau bertanding, dia berjaga-jaga dan siap-siap. Yang mau lari, dia bersiap-siap. Yang mau terjun berenang, bertanding, dia siap-siap, saudaraku. Yang mau balapan, dia bersiap-siap dari start, saudaraku. Itu namanya orang yang berjaga-jaga. Yesus bilang pada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak berdoa, kita pasti jatuh, saudaraku.
Tidak peduli kita di gereja mana, tidak peduli saudara denominasi mana, tidak peduli saudara berpuasa, tidak peduli saudara baca Alkitab, tidak peduli saudara memberikan persepuluhan dan persembahan. Doesn't matter what you do, if you never berjaga-jaga dan berdoa, saudara pasti jatuh. Pendeta pun akan jatuh. Yesus pun akan jatuh kalau dia tidak berjaga-jaga. Makanya dia berdoa semalam-malaman, saudaraku. And I really believe this year, tahun ini saudaraku, pesan Tuhan bagi setiap umat Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh, saudaraku. Jatuh kemana, saudaraku? Kita lihat ayat yang ke-34 dan 35 di Lukas itu 21, Lukas 21, 34, 35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Orang yang berjaga-jaga ketika Tuhan datang, dia akan bersorak-sorai. Orang yang tidak berjaga-jaga waktu Tuhan datang, dia akan panik dan dia akan mati karena kepanikan. Ayat 35, sebab, perhatikan ini, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bukan hanya satu bangsa, bukan satu negara, bukan satu daerah. Dikatakan sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kalau saudara baca selanjutnya, saudara, firman Tuhan dikatakan tidak pernah gagal, tidak pernah lalai. Tidak akan firman-Nya tidak akan berlalu sampai angkatan ini berlalu, tidak akan berlalu firman-Nya. Artinya, saudaraku, ada sesuatu yang datang akan menimpa dunia ini. Saya beritahukan ada sesuatu yang besar yang datang yang akan menimpa bumi ini. Tuhan sudah beritahukan. Berjaga-jaga dan berdoalah, saudaraku. Karena tanpa roh itu penurut tapi daging lemah, saudaraku. Dan kita berjaga dengan berdoa supaya pada waktu itu menimpa kita, kita diluputkan. Mungkin pada waktu kita berdoa semuanya sama saja. Waktu kita berjaga-jaga, oh aman-aman aja ini. Tidak ada orang satupun yang tahu, saudaraku, bahwa dia detik berikutnya dia akan mengalami kecelakaan di jalan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu orang pada besok dia akan kemalingan rumahnya. Tidak ada yang tahu. Saudara. Tidak ada yang tahu bahwa besok waktu dia jalan-jalan ke mall, tiba-tiba tasnya ketinggalan dan hilang. Tidak ada yang tahu. Kenapa itu terjadi? Karena kita kurang berjaga-jaga, saudaraku. Kita boleh, Alkitab katakan jangan sampai hati kita syarat dengan pesta pora dan keinginan-keinginan duniawi, saudaraku. Keinginan daging dan kekhawatiran hidup itu akan menimpa kita, saudaraku. Gempa mungkin terjadi hanya beberapa tempat, tapi keinginan daging dan kekhawatiran hidup akan menimpa setiap kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, saudaraku. Kita boleh punya keinginan. Saya tidak berkata bahwa Yesus tidak mau engkau punya keinginan. Kita boleh punya keinginan. Kita boleh, saudaraku, mempunyai mimpi. Tapi jangan sampai keinginan kita memiliki kita. Kita boleh mempunyai hobi. Tapi jangan sampai hobi kita memiliki kita. Kita boleh punya kekayaan, saudaraku. Tapi jangan sampai kekayaan itu memiliki kita. Berapa sering kita hidup dikuasai oleh hal-hal itu dalam kehidupan kita. Bagaimana tahunya hal itu sudah menguasai kita. Kita bisa berkata stop pada hal itu. Kalau kita punya hobi, saudaraku, bagaimana tahu bahwa engkau berkuasa atau hobimu yang berkuasa memiliki kehidupan saudara? Engkau bisa berkata stop, saudaraku. Ada orang yang hobinya main golf, saudaraku. Kalau sudah main golf lupa semuanya, saudaraku. Ada orang yang hobinya makan. Kalau lihat makanan tidak bisa berhenti, saudaraku. Harus makan, saudaraku. Ada orang yang hobinya, saudaraku, apa lagi? Ada hobi lain? Gadget, kalau gue. Handphone atau main game, saudaraku. Kalau udah lihat handphone, main game, saudaraku, hatinya tidak tahan, terlalu mengikat hatinya, membuat dia selalu main, saudaraku. Tidak bisa. Nah, can you say stop? Latihan, saudaraku. Latih untuk menyangkal keinginan dagingmu. Stop, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Hal ini kecil, saudaraku. Tetapi hal ini bisa menguasai hidup kita, saudaraku. Sama seperti lidah, saudaraku. Hal kedua yang paling berbahaya dalam hidup kita, pertama lidah, kedua adalah handphone, saudaraku. Handphone ini, saudaraku. Nah, ini latihan kita, saudaraku.
Kalau saudara mau menguasai kedagingan saudara, saudaraku, bisa kamu berkata, stop, kamu stop. Dibalik ini. Lampu yang kecil ini memang kecil, saudaraku. Tapi ini mengganggu sekali hidup kita. Betul, saudaraku? Lampu yang kecil yang kedap-kedip itu, saudaraku. Bisakah saudara berkata, aku balik kamu, supaya aku bisa fokus sama Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau hari ini Yesus hidup, saudaraku, saya percaya handphonenya dikasih ke Petrus. Lalu dia berdoa, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita sering berkata Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita. Tapi seringkali tanpa kita sadar kita duduk di atas tahta. Saudaraku, seringkali kita duduk di atas tahta itu, saudaraku. Doa membantu kita supaya kita tidak merangkak pelan-pelan dan naik ke tahta itu. Doa akan membantu saudara dan saya supaya kita tidak naik ke tahtanya Tuhan dan duduk di sana. Doa memberikan kekuatan supaya kita tidak jatuh terjerat. Memberikan kekuatan supaya kita untuk lari. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar yang sangat cantik, saudaraku, dia punya kekuatan untuk lari. Kalau saudara ada dalam kamar itu, saudaraku, kira-kira saudara lari atau haleluya, jadilah kehendakmu. Daniel punya kekuatan untuk tidak kompromi kepada patung Nabukadnezar. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa 3 kali sehari setiap hari Daniel berdoa. Bayangkan kalau Daniel tiap hari ngecek Facebook, saudaraku. 3 kali sehari Daniel mengecek Facebooknya dan mengupdate semua sosial medianya. Waktu Raja Nebukadnezar menyembah engkau, kemungkinan besar Daniel akan mengambil handphonenya dan selfie dengan foto itu. Dan post ke Facebook, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Daniel berdoa 3 kali sehari di atas laut dan dia berdoa. Sampai waktu musuhnya menghadap, dia menemukan dia sedang berdoa. Pada waktu musuh saudara datang kepada saudara, sedang ngapain saudara? Sedang ngapain kita, saudaraku? Saya berdoa biar kita didapati. Sedang berdoa, amin, saudaraku. Yang kedua adalah, pertama adalah Yesus berdoa pada waktu dia jiwanya takut. Waktu jiwa kita terganggu, gelisah dan takut, berdoalah. Itu adalah waktunya kita berdoa. Pada waktu Yesus memenuhkan kekuatan, dia berdoa, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir adalah ayat yang 41. Ada pujian, dari mana ini? Haleluya. Saya nggak tahu ada pujian, tapi saya... Sorry, saudara. Ayat yang 41 di Markus pasal yang ke-14. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yang ketiga adalah Yesus berdoa supaya, Alkitab katakan, Yesus berkata, sekarang kamu bangunlah. Saatnya sudah tiba. Yang ketiga, kenapa Yesus berdoa? Supaya dia mengetahui waktunya Bapa. The kairos of the Father. The kairos of God. Waktunya Tuhan. Kita mesti mengerti bahwa di dunia ini ada 2 macam waktu. Waktu duniawi, waktu kita sekarang ini, dan waktunya Tuhan, saudaraku. Orang yang berjalan dalam waktunya Tuhan, dia pasti berhasil. Mengerti seasonnya, saudaraku. Dan kita tidak mungkin ngerti waktunya kalender Tuhan kalau kita tidak berdoa. And God will never reveal His calendar, His agenda to those who never wait for Him. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikata, the secret of the Lord is with those who fear Him. The secret of God. Rahasianya Allah ada kepada mereka yang takut akan Dia. And He will show them His covenant. Dia akan menyatakan perjanjiannya. Dia akan menyatakan jalan-jalannya, saudaraku. Saudara, hari-hari ini, saudaraku, tidak ada satupun di dunia ini orang yang mengetahui what is going to happen in 2021. Tapi saya yakin dan percaya, orang yang berdoa dan berjaga-jaga, dia akan mengerti kurang lebih apa yang akan terjadi. Not exactly, but he know the season. Is the season of raining, the season of drought, is the season of difficulties. Maka kita harus berjaga-jaga. Saya berdoa biarlah pagi hari ini
Tuhan boleh menguatkan hati saudara untuk saudara berjaga-jaga kepada Dia. Amin, saudaraku. Saya akan tutup. Saya minta Matthew to play guitar softly and Nick as well, please. Saya akan harus segera selesai. Ada satu hal yang saya mau bagikan, saudaraku. Yang kita katakan cerita ini 3 kali, saudaraku, waktu Yesus berdoa kepada Bapa. Di tengah-tengah doa, setelah doanya, dia datang kepada teman-temannya, Yakobus, Petrus, Yohanes. Didapatinya mereka tidur. Dia bilang, Petrus, bangun dong. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga? Artinya engkau berdoa bersama-sama dengan aku. Lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan. Lalu datang lagi. Tidur lagi, saudaraku. Tidur lagi. Berapa kali dia datang? 3 kali. 3 kali dia datang. Saudara pikir kenapa Yesus masih terus datang, saudaraku? Dia tahu murid-muridnya tidur. Dia tahu murid-muridnya letih, saudaraku. Tapi dia terus datang menengok. Waktu saya baca ini, saudaraku, Tuhan menyatakan kepada saya, that is my grace. Seringkali kita gagal. Berapa banyak saudara yang sering gagal berdoa? Amin. Kita bisa nyanyi dengan bagus, saudaraku. Kita bisa main musik dengan bagus. Kenapa kita bagus? Karena kita latihan. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Waktunya sangat mepet sekali, saudaraku. Kenapa dia ada sesuatu hal yang luar biasa dengan 1 jam itu? Have you been thinking, kenapa 1 jam ya? Bukannya 5 menit aja cukup, Tuhan. Kenapa 1 jam saja? There is a big secret about 1 hour of prayer. 1 hour itu is not kiasan, saudaraku. 1 hour is waktu kita berdoa. Saya mengalami, saudaraku. Saudara bisa alami sendiri waktu saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak terganggu, saudaraku. Engkau mungkin akan merasakan hambar pada awal-awalnya. Tidak ada rasa apa-apa, saudaraku. Tapi kalau engkau terus bertekun berdoa, dan berdoa. When you pass that 1 hour, seringkali, saudaraku, itu ada sesuatu hal yang terbuka di dalam roh kita, di dalam hati kita. Ada sesuatu yang berbeda, saudaraku. Seperti kita masuk ruangan baru, dimensi yang baru, saudaraku. After 1 hour, saudaraku. Saudara bisa lakukan dan praktekkan, saudaraku. Kita mulai bisa lebih sensitif sama Tuhan, bisa mendengar suara Dia, saudaraku. Makanya tidak heran Yesus berdoa semalam-malaman. Amin, saudaraku. Kalau kita cuma berdoa, tapi saya berkata begini, saudaraku. Tidak semua orang bisa berdoa 1 jam. Tapi semua orang bisa memulainya dengan berdoa. Amin, saudaraku. Mulailah dengan berdoa, saudaraku. Seorang pelari maraton, dia akan latihan berlari selama 1 kilometer dulu, saudaraku. Betul nggak, saudaraku? Seorang pendaki akan belajar mendaki dan menaklukkan 1 gunung kecil dahulu. Seorang pemain piano seperti saya, saudaraku, waktu saya belajar, saya tidak belajar lagu yang susah-susah. Saya memulai belajar berlatih memainkan 1 lagu yang sangat pendek dan sederhana. Twinkle Twinkle Little Star. Sangat mudah, saudaraku. Doa itu perlu dilatih, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau kita berlatih musik, kita latihan nyanyi, kita latihan melayani, kita latihan berkhotbah. Kenapa kita nggak pernah latihan berdoa? I'm talking about berdoa pribadi, saudaraku. Berdoa pribadi. A public ministry without a private prayer. Saya ulangi. A public ministry without a private prayer is very dangerous. And the grace of God for us to berjaga-jaga dan learn to grow in prayer. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Di akhir cerita itu, Yesus pada waktu dia 3 kali menemukan murid-muridnya gagal berdoa dan berjaga-jaga dengan dia. Akhirnya, saudaraku, Yesus tidak meninggalkan mereka. Di ayat yang 42 dikatakan Yesus tidak marah kepada mereka, Yesus tidak kecewa, Yesus tidak membuang mereka. Apa yang dilakukan? Ayat 42 berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Waktu saya baca itu, saya bersyukur bahwa the grace of God is never giving up to us.
Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Dia tidak pernah kecewa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, Mazmur 62 berkata. Yakobus 4 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada engkau. Marilah kita berdoa bukan supaya Tuhan menjawab doa kita, melainkan kita berdoa supaya kita mengenal Dia. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Biarlah di tahun 2021 ini menjadi tahun untuk mengenal Engkau ya Tuhan. The year to know you Lord, untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sekalipun Engkau Tuhan dan Raja yang besar, Engkau pun mengambil rupa sebagai manusia supaya Engkau mengalami apa yang kami alami hari-hari ini. Engkau merasakan sakitnya, Engkau merasakan ketakutan, gelisah, khawatir, sampai mau mati rasanya. Pagi hari ini Tuhan, kuatkanlah iman anak-anak-Mu pagi hari ini. Kalau ada di sini Tuhan yang merasa dirinya tidak layak atau gagal di hadapan Allah, biarlah Engkau menguatkan hati anak-anak-Mu kembali Tuhan. Seperti Engkau menguatkan hati Petrus, Yakobus dan Yohanes. Demikianlah Engkau menguatkan hati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Yang kami yang sering lemah dan gagal. Father, we need you Lord. And we ask for your mercy right now. Buka tanganmu saudaraku. Terimalah belas kasihan Tuhan. The mercy of God. The second chance of the Lord. The grace of God. Kekuatan daripada Allah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Oleh karena itu bangkitlah umat Tuhan. Berjaga-jagalah mulai hari ini. Berjaga-jagalah untuk hidupmu sendiri. Berjaga-jagalah untuk keluargamu. Berjaga-jagalah untuk komunitasmu. Berdoalah dan carilah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. We thank you for your precious word Lord. In Jesus name. Yang percaya katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.